tulisan tentang penulisan Arab gundul yang diletakkan di atas pintu di dalam rumah, itu apakah termasuk syirik dan bagaimana? Nah, kalau ini masuknya, mohon maaf ibu-ibu yang seperti itu, biasanya masuknya itu jimat. Ya otomatis jimat itu ya masuknya syirik gitu ya. Ini kalau orang dulu itu diambil dari primbon ya. Saya masih ingat dulu, yang masih ingat banget ya, yang terkenal di Indonesia itu primbon mujarobat. Yaitu bisa dari ayat-ayat Al-Quran yang dipotong-potong, tulisan Arab yang dipotong-potong ya. Ini bahkan hal yang sering terjadi juga bukan hanya pada orang Islam Jawa ya, orang Islam yang dari Timur Tengah pun ada yang seperti itu ya, percaya sama jimat-jimat gitu ya. Jimat itu diantaranya bisa diambil dari ayat-ayat Al-Quran yang dipotong-potong atau dibuat raja ya. Nah ini kita harus berhati-hati ya, kita tidak boleh menggunakan ayat Al-Quran itu sebagai jimat begitu ya. Nah ini saya teringat hal yang terpenting juga, misalnya orang, mohon maaf ya, ada yang sakit secara psikis ya, harus diruqyah, atau misalnya dia punya toko dibilang itu ada yang nutup, kemudian harus dibacakan ayat-ayat Al-Quran setiap hari dengan bacaan ruqyah ya. Itu hati-hati sekali, kalau kita tidak tahu batasannya kita bisa terjerumus kepada kesyirikan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu sebagai wasilah ya ibu-ibu ya, doa itu sebagai wasilah. Tetap saja yang memperlancar rezeki kita, mengatur rezeki kita, yang menyembuhkan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk hal yang dilarang adalah percaya kepada ayat-ayat tertentu ya, sampai dijadikan jimat ya, ditulis di sebuah kain putih, dijadikan bandul kalung. Ada orang-orang seperti itu ya, itu ya termasuk syirik jelas gitu ya, sampai pun itu berasal dari Al-Qur'an ya. Kita tidak diperbolehkan melakukan hal-hal seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya itu ada dijelaskan oleh Ustadz Syekh Muhammad Shalih Al Fauzan ya dalam kitab Tauhid ya, termasuk penyelewengan dalam akidah ya, menjadikan tamaim ya, jimat-jimat ya, meskipun itu dari ayat-ayat Al-Qur'an, itu kita tidak diperbolehkan. Dan ini meski di negara-negara Islam masih ada juga dan cukup banyak ya. Jadi kita itu untuk berkiblat jangan hanya sekadar kepada negaranya gitu ya, tapi apa yang dilakukannya. Ya meskipun itu berlabel negara Islam, tapi kalau yang dilakukannya tidak syar'i, tidak masyru', ya tetap kita tidak boleh mencontohnya begitu. Karena saya pernah mendapati beberapa tokonya orang Arab tuh ada tamaim itu. Tulisan Arab yang terpotong-potong, yang nggak jelas bunyinya apa. Nah, itu jimat namanya ya. Itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab.